Dan aku sama mama aku tuh emang gak deket karena emang kayak I don't even know. Jadi mama aku ngechat aku di WA dan dia suruh aku untuk ngejelek-jelekin kayak Antonio di social media. Don't want to do anything that puts Tony in a bad situation because like I know Tony, like he's a very nice man. Dia bener-bener gentleman and like literally very very gentleman. He has a kind heart. He's very open-minded. Kita kayak selalu ngobrol tentang aku dan tentang pacar aku, kayak tentang apa, kayak like literally dia tuh bener-bener selalu dengerin dan nggak pernah ngapa-ngapain. He's really nice. Aku nggak mau jelek-jelekin mama aku atau gimana, tapi kayak he's a really good father. Walaupun dia ayah sambung aku, tapi kayak aku deket aja gitu sama dia. Maafin aku ya Mimi. Semoga Mimi ngerti apa yang aku ngomongin. Aku juga bilang aku mau di sini mau ke sekolah. Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampak di sini, aku si Dondi si Kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, jadi ini ada pengakuan dari Loli, anaknya NM, yang pada saat ini menjadi sorotan publik yang sangat luar biasa gitu. Dimana enggak kita tahu kan siapa NM itu, dia seringkali punya masalah dengan si A, si B, si C. Bahkan kalau ada orang yang ngetop, dia bakalan akan seperti ada nimbrung di dalamnya. Contohnya ketika mempunyai masalah dengan Bunda Korla, begitu ya. Oke, jadi Loli ini memberikan sebuah pengakuan yang benar-benar membuat kita yang terwawau. Dia mengatakan bahwa aku itu nggak tahu tentang mamaku gitu, dan dia tuh mengatakan bahwa hubungan dia dan mamanya itu tidak dekat gitu. Terus dia mengatakan juga I don't even know about her. Jadi anaknya sendiri itu nggak tahu maunya mamanya itu gimana gitu kan. Nah, pengakuan Loli ini dia kan memang nggak deket ya sama mamanya. Terus ayo kita intip aja sekarang ini gimana sih sebenarnya hubungannya si NM ini sama si Loli begitu ya. Karena ini benar-benar membuat kita yang akhirnya wow, ternyata anak seumur Loli ya, 15 tahun atau 16 tahun ya, begitu besar beban yang dia tanggung gitu. Sementara banyak orang yang mengatakan dia itu semacam anak durhaka begitu ya. Tetapi kalian masih tahu, sebelum kalian menjudge Loli seperti itu, seandainya kalian nggak pernah ada di posisi Loli gitu. Seandainya aja kalian itu bisa merasakan hidup dengan orang seperti itu, mungkin kalian akan tahu gitu. Dan mungkin kalian nggak sekedar untuk memberikan nasihat ya. Oke, kita lihat, kita intip gimana sih hubungan NM sama anaknya ini, anaknya yang paling besar ya, yang bernama Loli. Kita akan lihat dan kita intip. Iya, di sini ada Seven of Swords ya. Aduh, belum ini kartunya ada berat ini. Gimana dong? Mau dibacain apa enggak nih? Ya, disclaimer ya, sayang. Disclaimer ya. Bagaimana hubungan NM dan anaknya Loli? Oh my god, di sini ada Five of Cups. Ya, gimana sih? Kalian lihat ya warnanya ya. Bisa lihat ya warnanya. Iya. Meskipun ini sword, ini cup, warnanya sama ya. Oke. Jadi penting ya untuk membaca warna juga ya, membaca angka dan mengerti arti dari kartu tarot. Oke? Oh my god, kasihan ya. Ayo coba kalian yang mengatakan Loli durhaka, ya. Seandainya kalian berada dalam situasi seperti ini. Seven of Swords artinya adalah sebuah tindakan yang tidak stabil, ya, emosi yang tidak stabil. Bahkan kalau kalian mengikuti YouTube-nya Antonio Didola, di situ ada pengakuan dari Loli. Loli ini pernah juga mendapatkan pukulan, tamparan kayak gitu ya. Nah, itu pengakuan anaknya sendiri ya. Tapi sebenarnya dia nggak mau loh menjelekkan ibunya, tuh nggak mau itu. Dia mengatakan secara jujur apa adanya, apa yang selama ini dia
alami begitu ya. Jadi dia ini juga mengatakan kadang aku juga nakal ya, dan aku bisa terima itu. Tapi ada satu kondisi yang aku nggak lagi ngapa-ngapain dan aku mendapatkan ya seperti kayak hukuman-hukuman itu ya, mendapatkan hal seperti itu gitu ya. Dari sini keluar Seven of Swords. Di sini ada tindakan yang kurang menyenangkan yang diberikan kepada anaknya, dan anaknya pun menerima tindakan itu ya. Terus di sini ada, aduh gimana ya, Madam Suki ini kalau membaca reading sesuatu yang general kayak gini itu agak was-was begitu. Beda kalian datang ke Madam Suki mau dibacain privat ya, itu Madam Suki bisa open semuanya. Mohon maaf ya, Madam Suki nggak bisa terlalu open, nggak bisa terlalu jujur, karena ini sifatnya adalah general reading. Mohon maaf ya. Jadi istilahnya di sini ada sesuatu tindakan-tindakan yang tidak terduga gitu aja deh. Karena Madam Suki nggak mau menceritakan yang sebenarnya. Maaf ya. Karena ini general reading. Di sini ada Five of Cups. Five of Cups ini adalah sebuah kekecewaan, ya. Kekecewaan, kesedihan, dan di sini ada sebuah perpisahan, ya. Jadi Loli ini kan anak pertama ya. Nah, sebagai anak pertama tentulah dia kemudian mempunyai 2 adik lagi ya. Di situ kan pasti mamanya juga menikah dengan si A, si B, kan makanya punya 2 adik ya. Nah, sebenarnya dia sebagai anak pertama ini sakit, ya. Sakitnya itu melihat perpisahan gitu loh. Perpisahan dengan si om ini, perpisahan dengan si om ini gitu loh, ya. Nah, ada rasa sedih di situ. Ini kita masuk ke pikirannya Loli ya. Kalian yang menganggap Loli durhaka ini, kalian mesti tahu, ya. Kalian mesti mengerti seandainya kalian ada di situasinya di sini, ya. Kadang kita menjudge seseorang itu gampang karena kita tidak mengalami masalahnya, karena kita tidak ada di posisi mereka, ya. Di sini ada Five of Cups, ini kesedihan, kekecewaan. Di sini ada perpisahan. Jadi luka karena perpisahan. Barangkali dengan si Om A ini, atau mungkin papanya adiknya nomor 2 udah baik, mungkin ya. Terus kemudian akhirnya berpisah. Nah, kemudian dengan si Om B ini mungkin udah baik juga, udah menganggap papa, ya kan? Tapi ternyata berpisah juga. Dan di sini kemudian ada Om Tommy, ya, yang Om Tony mengatakan panggil aja papa. Di situ hanya anak-anaknya memanggil papa, dan disitulah mereka menemukan sosok, ada jejak, ada sosok papa yang benar-benar mereka mau gitu. Sosok papa yang benar-benar mereka rindukan sejak kecil, ya. Nah, di sini ada Nine of Pentacles. Nine of Pentacles ini elemennya apa? Elemennya uang. Jadi sebagai orang tua, dia memang seorang yang bertanggung jawab, pekerja keras, ya. Dan anak-anaknya ini selalu berlebihan dalam keuangan. Apapun diberikan gitu. Tapi wahai orang tua, siapapun ya, uang itu ternyata tidak bisa membeli kasih sayang. Uang itu ternyata tidak bisa menggantikan cinta. Uang itu tidak bisa membeli kasih sayang, tidak bisa menggantikan cinta. Uang juga tidak bisa membeli kebebasan. Kebebasan itu apa sih? Kasih anak-anak kebebasan. Jadi misalkan anak-anak itu waktunya bermain, bertemu dengan teman-teman, ya udah biarkan. Ya, jangan selalu ada mbaknya, jangan selalu ada babysitternya, jangan selalu ada ininya. Anak-anak akan menjadi anak-anak yang bebas, yang mereka sedikit liar, main nggak pakai sendal, lari-larian, kayak kita lihat waktu masih kecil itu, ya kan, main tanah, main apa. Tapi kan memang kondisinya berbeda, ya. Mereka ada di rumah yang megah, rumah yang ini. Tapi kan namanya juga kebebasan itu, seperti yang Loli sendiri katakan, aku sama pacarku aja nggak bisa ketemu, harus diantar sama emak, ya. Itu ada satu kejengkelan, ada satu pemberontakan di dalam diri dia selama ini, gitu loh, ya. Terus dia mengatakan juga, aku ini sudah teenager loh, sebentar lagi aku sudah adult, sebentar lagi aku ini udah dewasa. Kenapa dia diperlakukan kayak gitu? Ada pemberontakan. Dan di sini elemennya uang. Jadi dia merasa bahwa dia sudah mencukupi semua kebutuhan anak-anaknya, gitu. Ternyata dari kacamata anak-anaknya bahwa uang itu tidak bisa membeli cinta.
Uang itu tidak bisa membeli kasih sayang. Uang itu tidak bisa membeli kebebasan sebagai anak-anak. Begitu. Ya. Oke, terus sebenarnya sih kalau kita ngelihat video itu ya, intinya Loli ini nggak mau loh ikut campur urusan ibunya, ya kan? Karena dia juga sebenarnya nggak mau menjelek-jelekkan gitu. Tapi dia mengatakan apa adanya gitu, yang terjadi. Karena dia kan dimintain ibunya untuk ngejelek-jelekin si Tony ini, dan akhirnya dia nggak mau. Di situ dia merasa aku harus menjadi orang baik. Apa salah seperti itu ketika anak ingin menjadi bagian terbaik dalam dirinya? Misalkan gini aja deh ya, ada orang misalkan dari keluarga yang tidak mampu misalkan ya, papanya meminta supaya anaknya mencuri misalkan, anaknya mau. Kita semua itu diberikan pilihan gitu loh. Even misalkan seorang anak disuruh papanya, disuruh ayahnya untuk mencuri misalkan, dia kan mempunyai choice, dia mempunyai pilihan. Dia mengikuti ayahnya, atau dia kabur, atau dia melarikan diri. Resikonya, kalaupun nanti dia ketangkap papanya, ya dipukulin, kayak gitu. Tapi kan, itu adalah sebuah harga. Dan si Loli ini sudah keluar dari perintah untuk menjelek-jelekan papanya, atau si Tony ini. Apakah itu salah? Nah, terus sebenarnya si Loli ini, kalau ditangkap dari kata-katanya, dia juga ingin fokus kepada masa depannya. Sampai akhirnya dia mengatakan ya, tapi kenapa ya kok dia itu mau menghancurkan aku gitu. Jadi bagi orang tua, kadang-kadang tidak secara kita itu tidak sengaja, kita itu memberikan beban loh kepada anak-anak kita. Anak-anak kita itu disuruh untuk mengatakan hal-hal yang sesuai ego kita. Ya, sadar nggak sebagai orang tua, kadang-kadang kita itu memberikan beban kepada anak-anak kita. Anak-anak kita itu disuruh mengatakan sesuatu yang sebenarnya mereka nggak mau katakan. Itu hati-hati ya orang tua yang melakukan itu kepada anak-anak. Kalian bisa kehilangan anak-anak kalian. Ada contohnya, Loli. Iya. Nah, oke. Kita lihat ke depan, apakah Loli ini bisa berhubungan baik kembali dengan mamanya, ya? Kita lihat ya. Apakah Loli ini bisa kembali mempunyai hubungan yang baik sama mamanya? Jawabannya adalah di sini Knight of Swords. Oke. Di sini ada The Magician, ya. Oh, sorry. Dan di sini ada Four of Wands, ya. Jatuh adalah Knight of Swords. Oke, ini kalau aku mau lihat 3 kartu ini, apakah miliknya Loli? Ya, atau ini miliknya NM? Iya, ini Knight of Swords, perubahan yang tidak terduga atau usaha yang gigih. Nah, usaha yang gigih ini ternyata adalah milik dari NM. Oke. Terus sebagai seorang ibu, dia sangat ingin anaknya ini berpihak kepada dia gitu loh. Entah dia benar atau salah, anak harus ada sama dia. Ya, kan dalam pengakuannya Loli sendiri, Loli mengatakan, aku nggak mau. Bahkan si Loli itu disuruh untuk ngomong ke ibunya Tony gitu loh. Nah, itu benar-benar membuat si Loli ini shock, nggak mau gitu, nggak mau kerjasama sama mamanya. Nah, ini ternyata kartunya NM. Jadi di kartu Magician ini, NM menginginkan apapun yang dikatakan dia, Loli ini harus nurut sama dia, ya. Dan di sini ada Four of Wands. Entah bagaimanapun caranya dia akan membuat anaknya kembali kepada dia. Nah, bagaimana dengan Loli? Di sini Loli sepertinya belum ingin berhubungan dengan NM selama mamanya tidak berubah, ya, karena di sini ada Ace of Pentacles, ya. Jadi dia akan menghubungi mamanya, dia akan menjalin hubungan silaturahmi atau
istilahnya dia mau pulang ke Indonesia, ya, karena saat ini dia di London ya. Dia akan kembali ke mamanya, dia akan ke Indonesia kalau sudah melihat mamanya itu sadar. Selama mamanya tidak sadar, dia tidak akan kembali. Oh my god, nanti kita lanjutkan lagi. Buat kalian yang mau reading tarot, silakan pribadi ya. Kalau pribadi, personal, Madam Suki akan membuka semua. Kalau di general ini, kadang-kadang Madam Suki banyak hal yang Madam Suki nggak mau omongkan karena sifatnya general untuk umum. Ya, ada kartu-kartu yang Madam Suki nggak mau ngomongin, ya, karena hasilnya kurang menyenangkan. Ya, tapi kalau kalian datang sendiri secara personal, dengan menghargai waktunya Madam Suki dan itu berbayar, Madam Suki akan melihatkan secara detail. Kalian yang mempunyai luka-luka batin, mempunyai kepribadian yang aneh, ya kan? Kepribadian yang aneh, emosi yang tidak stabil, itu jangan-jangan pernah terjadi sesuatu di masa kecil kalian, ya. Itu akan sangat mempengaruhi kondisi atau kehidupan kalian di masa yang akan datang, ya. Misalkan kalian berpikir bahwa bipolar, inner child, anxiety, psikosomatis, autis, OCD, gangguan mental lainnya atau gangguan kepribadian lainnya nggak bisa sembuh, datang aja ke Madam Suki. Karena Madam Suki banyak mengobati orang-orang yang mempunyai gangguan pikiran, gangguan mental pada kejiwaan, ya. Bahkan mereka pernah datang ke psikolog, pernah datang ke dokter, pernah datang ke psikiater, tapi mungkin belum jodohnya. Mungkin datang ke Madam Suki, ikut di program Paket Cahaya sebagai sebuah alternatif, ya. Tapi Madam Suki selalu bertanya, kalau kalian atau klien yang datang dengan gangguan-gangguan seperti itu, Madam Suki juga selalu bertanya, sudah ke dokter, sudah ke psikolog, sudah ke psikiater? Kalau sudah semua, Madam Suki mau tangani. Kalau belum, silakan mungkin ke psikiater dulu atau ke psikolog dulu. Kalau nanti belum ada kemajuan yang diharapkan, bisa datang ke Madam Suki. Begitu ya. Finally, itu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam Cahaya. I love you.